Siap, apa menurutmu ini rumahmu? Kamu bisa datang kapanpun kamu mau dan pergi kapanpun kamu mau. Sahu memandang Kunsu yang dengan cepat meninggalkan medan perang, dan mengejarnya sambil menyeret tubuhnya yang berserakan. Selama aku di sini, sebaiknya kamu tetap di sini. Kunza berdiri di depan Sahu. Kamu sendiri yang tidak memenuhi syarat. Sahu mengayun dengan keras, dan sebagian tubuhnya terlempar. Darah hitam yang disemprotkan darinya berubah menjadi darah hitam dan menempel di seluruh tubuh, mengubahnya menjadi ban penuh duri. Sambil menjatuhkan Kunza, dia juga memotong salah satu sayapnya. Bang! Kuncu dan Kunsu bertabrakan dengan tirai hitam di perbatasan domain jahat hitam, menyebabkan riak, namun tidak ada celah yang muncul. Datang lagi. Tubuh Kun menghilang lagi. Bang! Masih hanya riak. Datang lagi. Setelah mencoba puluhan kali berturut-turut, lembaran besi di kepala Kun Sun penyok, tapi masih belum ada celah di alam hitam jahat. Penuh kebencian, Kun Chen mengutuk secara diam-diam. Suara mengejek Sahu datang dari belakang, tidak ada gunanya. Belatung tingkat rendah sepertimu dapat menghancurkan alam jahat hitam rajaku. Jika rajaku masih koma, kalau tidak, dia akan menelanmu sejak lama, terima nasibmu dan mati. Sahu melepaskan dua rantai hitam dan langsung menuju Kunza dan Kunzao. Pada saat kritis ini, sebuah lubang besar terbuka di tirai gelap di belakang Kuncu, dan Kuncu serta Kunsu ditarik keluar. Ini, bagaimana mungkin? Sahu memandang Kun dengan tidak percaya pada tirai hitam yang mulai pulih. Bagaimana dia bisa menembus alam jahat hitam rajaku? Bang! Bagaimanapun, kecepatan kedua rantai hitam itu lebih lambat daripada kecepatan penyembuhan tirai hitam. Kun Sun dan Kunsu juga bingung dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Itu kamu. Kata-kata Kunsu sangat mengejutkan. Kunji. Aku punya ingatan yang bagus. Aku masih ingat namaku. Hah, beraninya kamu berbicara dengan rajaku seperti ini. Kamu mencari kematian. Kun Chen berkata dengan dingin. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Aku kaptenmu. Lu Yun memukul kepala Kun yang tenggelam 2 kali. Bahkan Kun Zhen pun tercengang. Apakah kamu di sini untuk melihat lelukonku? Kunsu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak punya hobi aneh seperti itu. Lu Yun memutar matanya, aku di sini untuk membereskan kekacauanmu, dan aku akan menghajarmu hingga berkeping-keping dengan kartu yang bagus. Jika aku jadi kamu, aku akan membunuhmu dengan sepotong tahu. Alasan mengapa Lu Yun berbicara begitu tergesa-gesa adalah karena dia marah pada Kun ini. Tidak ada pilihan yang benar, bahkan pilihan yang salah pun tidak. Bukan berarti semuanya salah. Namun jika Anda melawan satu orang, Anda tidak akan mencapai titik ini. Apa yang ingin kamu lakukan pada rajaku? Cepat singkirkan tanganmu, atau aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Kun Chen berkata dengan suara rendah, dan semua rudal sayap di tubuhnya terisi. Kamu tidak mengerti bahasa Kun, kan? Bukankah aku baru saja mengatakan itu? Lu Yun berkata sambil mengeluarkan meriam cahaya dimensional dari tubuh Kunsu. Tidak ada gunanya, hanya aku yang bisa menggunakan meriam ini, itu hanya tumpukan besi tua di tanganmu. Kunsu berkata sambil menghela nafas panjang. Dari mana semua omong kosong ini? Jangan bicara bisa digunakan atau tidak. Sudah seperti ini, bagaimana bisa lebih buruk? Kunsu terdiam setelah satu kalimat. Ya, sudah seperti ini, alangkah buruknya. Kunsu bahkan memerintahkan Kuncu untuk menghancurkannya bersama-sama. Adapun Sahu, dia hanya bisa menatap Lu Yun dan yang lainnya melalui tirai gelap. Dia tidak bisa keluar dari tirai gelap, jadi dia hanya bisa terus melontarkan pembicaraan sampah yang tidak berguna. Terlebih lagi, ini adalah jenis pembicaraan sampah yang paling rendah, yang tidak mematikan sama sekali bagi orang tua seperti Lu Yun. Setelah bekerja lebih dari 1 menit, Lu Yun akhirnya mengeluarkan meriam cahaya dimensional dari tubuh Kunsu, dan juga melakukan operasi kecil pada Kunsu yang lumpuh, termasuk operasi pengebirian fisik. Belum lagi apakah Kun mekanik akan membutuhkan benda ini di masa depan, hanya karena harem Kunsu seperti rumah bordil, saudara kedua tidak perlu ada. Untuk apa kamu menyimpannya? Perlakukan saja itu sebagai hiasan belaka. Ini lebih buruk dari karma. Bawalah rajamu secepatnya dan pergilah. Lu Yun melemparkan Kunsu yang telah dibongkar ke Kuncu. Perhatikan apa yang kamu katakan. Kun Zhen sangat tidak senang. Saat saya ditipu untuk bergabung dengan Ikun, seorang pria pernah mengatakan bahwa selama saya bergabung dengan Ikun, saya akan bebas dari batasan, apalagi saya sekarang menjadi pemimpinnya. Kata-kata Lu Yun membuat seluruh tubuh Kuncu gemetar, dan mata mekanisnya tampak bersinar dengan cahaya yang aneh. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Keluar dari sini sebelum aku bisa mengarahkan meriamku padamu. Kunsu, yang hanya bisa menggerakkan kepalanya, mulai gemetar dan segera memerintahkan Kunsu, ayo pergi. Kuncu melirik penuh arti ke arah punggung Lu Yun, dan pergi dalam sekejap. Setelah membuang waktu, luka di perut Saron pulih hingga seukuran ember. Berdasarkan tingkat kesembuhan tersebut, luka Saron akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 5 menit. Kita harus cepat. Lu Yun menyiapkan meriam cahaya dimensional dan hendak membidik ketika Sahu di dalam tempat teduh menjadi gelisah. Dia telah melihat kekuatan benda ini dengan matanya sendiri, dan itu bisa menghancurkan dunia. Meskipun Saron selamat dari satu tembakan, tidak ada yang tahu apakah dia akan mati jika ditembak lagi. Dengan jenderalku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti rajaku.
Saat Sahu berbicara, dia melepaskan energi darah hitam yang tak terhitung jumlahnya yang kabur ke layar hitam, mencoba menghalangi pandangan Lu Yun dengan cara ini. Warna tirai hitamnya sudah abu-abu kehitaman, dan jika berlumuran darah hitam, malam di ruang harta karun masih cukup gelap. Garis pandang Lu Yun memang terhalang, dan karena keberadaan alam setan hitam, kesadaran spiritualnya tidak dapat menyebar. Itu benar-benar membuat cakar Lu Yun mati rasa selama 2 atau 3 detik, tapi hanya 2 atau 3 detik sebelum dia memikirkan tindakan balasan. Anda memiliki darah hitam, bukan? Terus saya bingung, yuk kita lihat siapa yang lebih ahli. Lu Yun melambaikan tangannya, dan api ikan yin yang seperti magma, membanjiri tirai hitam. Di hadapan api aneh, tirai hitam yang tidak bisa dihancurkan ini seperti selembar kertas jendela, yang pecah jika ditusuk, bahkan tidak bertahan sedetik pun. Sahu, yang berada di belakang layar, tentu saja tidak luput dan diliputi oleh api aneh tersebut. Namun, Sahu, yang memiliki darah hitam, tidak bisa dilenyapkan dengan mudah. Asap keluar dari api berwarna merah darah seperti batu bara hitam di sekujur tubuhnya, dan dia menatap Lu Yun dengan rasa takut yang masih ada. Kamu, bagaimana kamu bisa mengendalikan api aneh itu? Aku punya banyak kemampuan. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Lu Yun menyesuaikan keakuratan meriam ringan dimensional, dan itu pasti akan mengenai kepala Saron dengan satu pukulan. Jangan mengira karena kamu mengendalikan api aneh itu, jenderal ini takut padamu. Jika kamu ingin menyentuh rajaku, kamu harus menginjak tubuh jenderalku. Saat dia berbicara, Sahu berlumuran darah hitam dan bergegas menuju meriam ringan dimensional. Di belakang medan perang antara mekanik Kun-Kun dan tentara Sa, sekelompok kecil cacing darah memanfaatkan kegelapan untuk merangkak ke gundukan tanah. Sialan, cepat dan cepat, kita akhirnya menyusul. Siapa yang mengira meriam ringan bisa seberat itu? Presiden, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh, kita harus segera mencari posisi yang baik. Hujan yang tiba-tiba di samping membantu Doromon bangkit dari tanah. Tidak perlu mencari, langsung saja ke sini. Lokasinya bagus dan jaraknya pas. Jika kamu mendekat, dengan panjang meriam ini, kemungkinan besar akan mengenai kepala Saron. Doromon melihat sekeliling dan menyarankan. Memang, KR di sampingnya mengangguk, setuju. Tanpa penundaan lebih lanjut, ayo segera atur. Kita harus memberi suntikan pada Saron sebelum luka di perutnya pulih. Desak Doromon sambil melihat luka yang hanya sebesar tong. Ya, di kastil Kun-Kun, memandangi reruntuhan istana kerajaan, Kunsu menengadah ke langit dan meraung, sialan kau bajingan. Aku akan membasmimu seumur hidupku. Bang, Kunsu, Kuncu, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu melemparkanku ke tanah. Aku berbalik melawanmu. Rajaku, kamu aman sekarang, tapi anggotaku masih dalam bahaya. Aku harus kembali untuk menyelamatkannya. Kunsu sepertinya melihat hantu, kamu masih punya emosi. Ini tidak mungkin. Rajaku, ini adalah ikatan antar ikun. Tidak bisa dihilangkan hanya dengan kenaikan mekanis. Kun Chen melihat sayap bajanya dan berkata dengan suara tenang. Kata-kata Lu Yun barusan membangkitkan satu-satunya emosi yang tersisa di hati Kuncu. Ekspresi Kunsu berubah lagi dan lagi, dari kaget menjadi tidak percaya, menjadi senyum masam dan mencela diri sendiri. Benar saja, aku masih terlalu merasa benar sendiri. Akulah yang membawamu ke jurang yang tak terkalahkan ini. Akulah yang mengkhianati kepercayaan rakyatku. Rajaku, semua orang melakukan kesalahan, belum terlambat untuk bangun sekarang. Kun Chen melambaikan sayapnya 2 kali untuk memastikan bahwa dia masih bisa terbang, kalau begitu selamat tinggal. Rajaku, ini seharusnya menjadi kali terakhir kita bertemu. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Kun Zhen menghilang. Tunggu sebentar, Kun Zhen. Aku punya sesuatu untukmu. Dengan itu, kamu mungkin bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Apa? Di mana itu? Kun Zhen muncul lagi di posisi semula. Itu adalah prototipe meriam di punggungku. Apa? Meriam sekuat itu sebenarnya tiruan. Yang asli bahkan lebih kuat. Kun Chen berkata dengan kaget. Perhitungannya cukup. Dengan itu, kita Kun-Kun pasti bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Rajaku, di mana prototipe meriam beroda itu? Itu di halaman tempat raja ini biasa mundur. Raja ini. Sebelum dia selesai berbicara, Kuncu menghilang lagi. Kunsu, bawalah aku bersamamu. Kunsu mengeluh dalam hatinya. Seolah-olah Kunsu telah mendengar suara Kunsu, Kun Zhen muncul di tempat yang sama lagi, Rajaku. Kemana kamu pergi mengasingkan diri di halaman? Saat Kunsu sedang mengasingkan diri, Kun Zhen berada di luar menikmati awan dan burung bangau liar. Kunsu sudah mengasingkan diri ketika dia dipanggil oleh Kunza, dan dia pergi jalan-jalan selama sehari dan terluka parah. Jadi Kuncu bahkan tidak tahu di mana Kunsu berada dalam pengasingan. Aku akan menuntunmu ke jalan. Kuncu tidak membuat tinta apapun, dia meraih Kunsu dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia berpindah dari satu reruntuhan ke reruntuhan lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat reruntuhan di depan mereka, Kunsu dan Kun Zhen semuanya berada dalam kekacauan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Jiwa Kunsu sepertinya telah diambil. Lari, Kuncu, ayo kabur. Kekuatan bertarung kelompok cacing darah itu sudah sangat menakutkan. Sekarang kita menambahkan senjata itu, kita tidak punya peluang untuk menang sama sekali.
Kun Chen menggelengkan kepalanya, Rajaku. Aku tidak akan meninggalkan anggotaku sendirian. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama mereka. Kamu mengirim dirimu sendiri ke kematian. Kun Zhen. Apa yang salah dengan kematian? Apa yang perlu ditakutkan? Kun Chen berkata dan menghilang dari tempatnya. Di sisi Lu Yun, dia melihat ke arah Sahu yang sedang menyerang ke arahnya dengan momentum yang besar. Membubarkan. Tiba-tiba, api berwarna merah darah yang masih mengalir seperti gelombang pasang langsung menghilang di udara, dan saat api aneh itu menghilang, lubang di tirai hitam mulai pulih dengan cepat. Ledakan. Sahu menabrak layar hitam begitu keras hingga Lu Yun merasa sakit hanya dengan mendengar gerakannya. Kamu kun-kun yang tidak tahu malu, kamu mampu bermain solo 1v1 dengan jenderal ini. Oke, tidak masalah. Kalau kamu bisa keluar, apalagi pertarungan 1 lawan 1, aku tidak punya masalah dengan pertarungan kelompok. Lu Yun berkata dengan ekspresi kosong. Masuklah jika kamu bisa. Sahu menggaruk kepala dan telinganya dengan marah. Jelas sekali bahwa musuh sudah dekat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, tidak masalah. Tunggu saja sampai aku membunuh rajamu, lalu aku akan masuk dan berdebat denganmu. Saat kata-kata itu jatuh, Lu Yun akhirnya menyesuaikan sasaran meriam ringan dimensional. Beraninya kau bersikap arogan kepada rajaku. Sahu benar-benar cemas. Dia menggunakan energi darah hitamnya untuk menyerang tirai hitam dengan gila-gilaan, mencoba bergegas keluar untuk menghentikan Lu Yun. Sepertinya Kun Si yang ingin melarikan diri bersama Kun Su. Peristiwa yang luar biasa. Berjuang, mengaum, tepat pada waktunya untuk menguburkan rajamu. Lu Yun tertawa dan menempel di tanah, bergumam pelan pada meriam ringan dimensional. Ketika Sahu melihat ini, dia tidak mempedulikan hal lain. Seluruh tubuhnya langsung menempel pada layar hitam, dan dia bersumpah untuk melindungi Saron sampai mati. Tapi 10 detik berlalu, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Lu Yun, Sahu, Yi Kun dan Yi Chong tercengang saat itu juga dengan mata besar dan mata kecil. Mungkinkah suaraku terlalu lembut? Lu Yun berspekulasi dalam pikirannya. Sahu tertawa terbahak-bahak, kamu memaksa kun-kun, ternyata kamu tidak tahu cara menggunakannya. Sama seperti aslinya, siapa yang kamu coba takuti? Haha. Lu Yun melihat wajah jahat Sahu dan menyadari bahwa bukan kamu yang takut dengan kupu-kupu yang memanggil ibunya tadi. Di saat yang sama, Doromon dan Kaluo di belakang garis pertempuran juga lumpuh. Bagaimana cara mengaktifkan benda ini? Saudara Kao. Pada saat itu, ketika mendiang raja mempercayakanku dengan sebuah mimpi, aku tiba-tiba diinjak. Aku hanya tahu seperti apa bentuk meriam cahaya dimensional, tapi aku tidak mendengar cara mengaktifkannya. Begitu kata-kata ini keluar, Doromon dan Suyu langsung membeku. Apakah kamu tidak bersenang-senang dengan Jianima? Saya tidak tahu cara mengaktifkan meriam Yuanguang kali ini. Bukankah itu hanya tumpukan besi tua yang tidak berguna? Sia-sia mereka menyia-nyiakan begitu banyak tenaga untuk memperluas terowongan dan mengangkatnya, dan bekerja keras untuk membawa benda ini ke sini. Mustahil menyembunyikan sorot mata seseorang yang menginginkan pedang, sama seperti sorot mata Doromon sekarang. Presiden Luomen, jangan lihat saya seperti itu. Bukankah Anda baru tahu kata sandi aktivasi? Seperti kata pepatah, selalu ada lebih banyak metode daripada kesulitan. Kita punya begitu banyak cacing darah, bahkan jika kita mencobanya, kita bisa cobalah dia. Apa yang bisa kita lakukan sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini? Doromon menghela napas panjang dan mengeluh, menjadi rekan setimu sungguh kacau. Klik, mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Menurutku otakmu sudah cukup matang, tapi kamu tergelincir di saat kritis. Sower Rain juga jarang kehilangan kendali emosinya dan mengucapkan beberapa patah kata. Oke, hentikan, kamu tidak bertanya lagi kan? Ini salahku karena aku tidak ingat kata sandinya, aku akui, tapi pada analisa terakhir, bukankah kamu tidak perlu menyalahkan apapun? Kata-kata Kanai yang menyentuh hati membuat Doromon dan Suyu menghela napas panjang. Saya salah. Lihat, jika kamu mengetahui kesalahanmu dan dapat memperbaikinya, tidak ada kebaikan yang lebih besar. Mata Kanai hampir basah, dan dia berteriak dalam hatinya, terima kasih Lao Tai karena telah mengirimiku langkah-langkahnya. Lao Tai setia. Tetapi bahkan tidak sampai 2 detik setelah saya bahagia, saya mendengar, salah saya adalah saya seharusnya tidak begitu jahat menyelamatkan Anda malam itu. Dengan cara ini, mendiang raja tidak akan meminta Anda untuk mimpi yang tidak dapat diandalkan seperti itu. Petik 2. Klik, mari kita hentikan topik ini di sini. Tidak sopan jika membicarakannya lebih jauh. Dan tidak banyak waktu tersisa untuk kita. Kanao memandang Saron. Luka di perutnya hanya sebesar mulut mangkuk, dan kelopak matanya bergerak sedikit, seolah dia akan bangun sedetik kemudian. Lalu tunggu apa lagi? Coba sekarang. Doromon menyapa cacing darah tentara naga hitam dan mulai mencoba formulanya. Situasi di pihak Lu Yun tidak jauh lebih baik. Sebaliknya, Sahu senang. Tolong, lanjutkan penampilanmu. Sahu tertawa terbahak-bahak. Aduh, tidak mungkin, perutku sakit karena terlalu banyak tertawa. Kembali ke komandan batalion kedua, di mana meriam Italia sialanmu. Apakah kamu ingin menertawakan jenderal ini sampai mati? Diejek seperti ini, Lu Yun pasti marah. Namun yang terpenting saat ini adalah menyingkirkan Saron terlebih dahulu. Lu Yun juga memperhatikan perubahan pada tubuh Saron, mengetahui bahwa tidak butuh waktu lama bagi Saron untuk pulih dan bangun.
Lu Yun melihat meriam cahaya dimensional di depannya dan mengerutkan kening, mungkinkah suaraku tidak cukup keras? Tapi ketika sampai pada suaranya, Lu Yun sedikit bingung. Apa yang dipikirkan nenek moyang RH, dan kenapa dia meninggalkan formula aneh seperti itu? Logikanya, sebagai nenek moyang RH, dia adalah raja pertama klan San. Pasti terjadi triliunan tahun yang lalu. Mungkinkah ada saudara Yunlong pada waktu itu? Rumusannya sebenarnya adalah, Komandan Batalion Kedua, dasar meriam Italia. Kata-kata memalukan seperti itu membuat Lu Yun sedikit tidak bisa membuka mulutnya meskipun dia berkulit tebal. Namun melihat Saron ditelan rantai hitam, luka di perutnya hampir sembuh. Lu Yun tidak terlalu peduli lagi. Dia sangat marah sehingga dia menahan napas dan melihat ke langit dan berteriak, Komandan Batalion Kedua, di mana meriam Italia sialanmu? Suaranya nyaring dan bertenaga, dengan stamina penuh. Di mana meriam Italiamu? Petik 2 titik titik titik. Di mana meriam Italia milik ibu? Petik 2 titik titik titik. Di mana meriam besarnya? Pistol. Gemanya berlari kencang di malam hari seperti kuda liar, bertahan lama. Kegelapan ini akan segera terkoyak. Bukan hanya Sahu, tapi seluruh medan perang yang gelisah pun tampak hening. Baik prajurit klan Sa maupun kun-kun mekanik memandang Lu Yun dengan tatapan kosong. Bahkan Doromon, yang sedang mengutak-atik meriam cahaya dimensional di belakang garis pertempuran, berhenti dan menatap Lu Yun. Apa yang sedang dilakukan Jie Kun-kun? Siapa tahu, kalau melihat punggung Sahu yang tertegun, dia mungkin akan sangat bingung. Kanai menunjuk ke arah Sahu di seberang Lu Yun dan berkata, Presiden, lihat, meriam cahaya dimensional diaktifkan. Doromon, klik, apa? Kedua serangga itu berteriak serempak. Dia juga melihat meriam di depannya, dan melihat garis-garis berkarat pada meriam itu mulai terkelupas, menampakkan warna emas cerah aslinya. Ini, benar-benar dimulai. Apa yang baru saja kamu katakan? Haha, aku tahu ini rumusnya. Kanai tiba-tiba tertawa keras. Setelah dia selesai mengucapkan rumus itulah meriam cahaya dimensional merespons. Saya pikir saya sudah menebusnya sekarang. Kanai berkata dengan riang. Jangan terbawa suasana, cepat beritahu aku apa rumusnya. Gerakan aneh pada meriam ringan dimensional telah menghilang, sepertinya rumus itu tidak bisa dihentikan. Desak Doromon. Ah, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa memang itulah masalahnya. Cahaya keemasan pada meriam cahaya dimensional menghilang dan kembali ke warna besi berkarat aslinya. Rumusnya adalah. Apa rumusnya? Mata Doromon dan semua cacing darah terfokus pada Kaluoshuo. Aku melupakannya saat aku gugup. Doromon dan Suyu sama-sama ingin mencekik Kana sampai mati. Hal ini dikatakan oleh cacing darah dengan perkembangan otak normal. Berpikirlah cepat. Sower Rain meraih kerah Kanai dan berteriak. Meskipun sering ada tawa di sini, ada juga tawa yang terus-menerus di medan perang antara kun-kun mekanik dan pasukan klan Sa. Ini lelucon yang diundang oleh monyet. Aku khawatir ada yang salah dengan otak kun-kun ini. Kalau dia memakannya, dia tidak akan menjadi bodoh. Haha. Jika aku adalah kun-kun ini, aku mungkin harus menutupi kepalaku setiap kali keluar. Cacing darah di pasukan Sa menertawakan Lu Yun kata demi kata. Sahu, sebaliknya, langsung berubah menjadi pemimpin fandom kulit hitam. Mulutnya tidak berhenti, air liur beterbangan kemana-mana, dan dia memberikan pukulan berat pada Lu Yun. Meski mekanik kun-kun menukar emosinya dengan tubuh baja, rasa malunya tetap ada. Semua orang juga memperlakukan Lu Yun dengan dingin, merasa bahwa Lu Yun sendirian telah menjatuhkan seluruh kelompok mereka. Ada dua ras musuh bebuyutan di dunia, tapi Lu Yun adalah satu-satunya yang memiliki kebencian yang sama. Lu Yun, sebaliknya, melihat meriam cahaya dimensi yang masih sunyi dan berpikir keras. Tidak mungkin kali ini suaranya kurang keras. Tapi meriam cahaya dimensional masih tidak bereaksi sama sekali. Hal ini membuat Lu Yun meragukan keaslian meriam Yuan Guang di depannya. Rumus tersebut diberitahukan kepada Lu Yun secara pribadi oleh kakek RH, Kaisar San. Meskipun rumus tersebut agak keterlaluan, namun pasti benar. Saat ini, kata-kata Kun Su sebelumnya bergema di benak Lu Yun, kamu tidak bisa menggunakan senjata ini. Oleh karena itu, Lu Yun punya banyak alasan untuk curiga bahwa meriam cahaya dimensional di depannya bukanlah yang asli, melainkan palsu yang dibuat oleh Kun Su setelah meniru yang asli. Lalu kemana perginya barang aslinya? Lu Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan mengejek, bahkan jika kita tahu di mana meriam cahaya dimensi sebenarnya berada sekarang, aku khawatir itu tidak akan ada gunanya, karena tidak ada waktu. Luka di perut Saron kini hanya sebesar mangkuk. Apakah kamu menertawakan kelakuan bodohmu? Haha. Sahu membuat wajah dan berteriak dengan suara yang sangat lucu, Komandan Batalion Kedua, di mana meriam Italiamu? Gunakan ini untuk menertawakan Lu Yun. Tetapi ketika dia melihat bahwa Lu Yun bahkan tidak melihatnya, dia segera menjadi marah dan memanggil cacing darah di dekatnya, ayo. Berteriaklah padaku, Jenderal, dan biarkan kun-kun ini mendengarkan baik-baik betapa bodohnya dia. Ya, Haemoragia Saboti merespons. Kata-kata itu terdengar satu demi satu di medan perang. Komandan Batalion Kedua, di mana meriam Italia sialanmu itu? Saat suara-suara itu semakin banyak berteriak, Doromon di belakang garis pertempuran tercengang. Karena meriam cahaya dimensional di depannya benar-benar bereaksi lagi. Doromon mendengar teriakan datang dari arah medan perang dan langsung mengerti.
Dia dengan cepat memanggil pasukan naga hitam dan cacing darah dari masyarakat tengkorak dan tulang, saudara-saudara. Apakah kamu mendengar suara yang datang dari arah medan perang? Itulah formula dari meriam cahaya dimensional. Cepat dan berteriaklah. Petik 2. Berteriaklah sekeras kamu berteriak. Cepat. Dalam sekejap, raungan seperti tsunami dari Komandan Batalion Kedua, di mana meriam Italia sialanmu menyapu seluruh medan perang. Bahkan Sahu pun kaget, namun langsung tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mendengar itu? Kamu tahu betapa konyolnya dirimu. Namun, Lu Yun terkejut, dan kilatan cahaya melintas di hatinya. Dia benar-benar ikut bergabung dan berteriak, Komandan Batalion Kedua, di mana meriam Italiamu? Dengan sedikit ketahanan mental ini, kamu masih berani bertarung denganku. Aku tidak akan bisa membunuhmu. Wajah Sahu penuh kebanggaan. Menurutnya, Lu Yun pasti sangat marah hingga otaknya terbakar. Tapi saat ini datang dan pergi, meriam cahaya dimensional menyerang dengan cepat, dan seluruh badan meriam sekarang memancarkan semburan cahaya keemasan gelap. Saat ini, luka di perut Saron telah sembuh total, dan tubuh besarnya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mengaum, raungan seperti iblis dari jurang mengumumkan ke seluruh ruang bahwa Saron telah terbangun. Ketika Sahu melihat ini, senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Dia sudah berada dalam situasi di mana dia pasti menang. Sekarang, dengan adanya Saron, dia tidak bisa membuat gelombang besar sama sekali. Selamat datang kembali Rajaku, panjang umur Rajaku. Sahu berlutut dan berteriak. Cacing darah lainnya juga berlutut di tanah dan berteriak bersamanya, selamat datang kembali Rajaku, panjang umur Rajaku. Ketika Kun-Kun mekanik melihat ini, mereka semua menyesali bahwa raja yang mereka setia telah meninggalkan mereka dan melarikan diri demi nyawa mereka. Di sisi lain, Lu Yun berteriak lebih keras. Ledakan. Tubuh Saron bergerak, dan sejumlah besar darah hitam muncul dari bawahnya seperti gelembung, mengangkat tubuh besar Saron ke atas. Cepat, Lu Yun merasa cemas di dalam hatinya. Doromon dan cacing darah lainnya melihat garis bermuatan pada meriam ringan dimensional, dan terus mendesak dalam hati mereka, cepat, cepat. Teman-teman, kita adalah klan Kun-Kun. Bahkan jika kita harus menegakkan punggung kita harus membiarkan para bajingan ini melihat semangat kita untuk tidak takut mati. Lu Yun berteriak pada Kun-Kun mekanik yang mati rasa. Tapi mereka sudah lama kehilangan emosi, dan mereka semua memperlakukannya dengan acuh tak acuh, tanpa ada gangguan di hati mereka. Apakah kamu tidak mendengarnya? Berteriaklah. Suara yang agak mekanis terdengar dari belakang Lu Yun. Suara ini adalah, tubuh Lu Yun bergetar, dan ketika dia berbalik untuk melihat, sosok Kun Sun mulai terlihat. Dan kami, pemimpin, di belakang Kun Chu, sekelompok anggota ikun berjalan perlahan membelakangi Chaoyang. Setiap orang, Kapten, Anda sangat tidak jujur. Anda meminta kami menunggu di tempat kami berada, sementara Anda datang dan pamer. Kun Gou tertawa dan menyalahkan. Benar, pemimpinnya tidak adil. Anggota ikun pun mengikutinya. Kak Kunji, kita ikun adalah satu kesatuan. Sekalipun kita mati, kita akan mati bersama. Bagaimana bisa kau mengorbankan salah satu dari kami untuk melindungiku? Kun Chu maju selangkah dan berkata. Benar, pemimpin. Mengapa kami ikun takut hidup dan mati? Cek, cek, cek. Adegan yang mengharukan. Jenderal ini tidak tega menghancurkannya. Sahu mengeluh, tapi jangan khawatir, saya berjanji, jenderal ini akan membiarkan Anda pergi ke dunia bawah untuk melapor dengan rapi. Maka ikun kami pasti akan membawamu ke sana sebelum kami mati. Kun Chu maju selangkah dan berdiri berdampingan dengan Lu Yun. Dunia masih ragu-ragu, dan belum pasti siapa yang akan menang. Lu Yun melirik Doromon dan cacing darah lainnya di belakang garis pertempuran, dan berkata, Saudara Kun-Kun. Bisakah kamu mengendalikan mekanik Kun-Kun di lapangan? Oke, rajaku tidak ada di sini, jadi akulah yang memiliki posisi tertinggi di antara para Kun-Kun mekanik ini. Kunji menjawab, Saudara Kunji. Jika Anda punya ide, beritahu kami dan kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Semuanya, Lu Yun menyapa anggota ikun, berteriaklah padaku, Komandan Batalion Kedua, di mana meriam Italia sialanmu. Kunyu, anggota ikun. Meskipun para ikun tidak tahu apa yang diinginkan Lu Yun, setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, mereka semua terkesan dengan pesona kepribadian Lu Yun. Komandan Batalion Kedua, di mana meriam Italia sialanmu itu? Suaranya tidak cukup keras, lanjutkan. Lu Yun meraung. Kak Kun-Kun, perintahkan mesin Kun-Kun untuk berteriak bersamanya. Untuk sesaat, aura Kun-Kun justru menutupi cacing darah saber. Hal ini juga membuat kecepatan pengisian meriam ringan dimensional hampir 2 kali lebih cepat. Doromon memandang Lu Yun yang menyemangati ikun, Kun-Kun ini benar-benar berbeda darimu. Musuh dari musuhku adalah teman. Jika dia membantu kita, dia juga membantu dirinya sendiri. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kanai berkata tidak setuju. Idenya juga sangat sederhana. Orang yang bukan dari ras saya pasti punya pemikiran berbeda. Berdiri di depan persatuan sekarang berarti kita mempunyai musuh yang sama, tidak lebih. Doromon tidak menanggapi, tetapi memanggil pasukan naga hitam dan masyarakat cacing darah dari tengkorak dan tulang untuk bekerja lebih keras. Meriam ringan dimensional, badan meriam 100 meter telah diisi 2/3-nya dan akan segera selesai. Mengaum, aku ingin Kun-Kun, aku ingin makanan. Saron bangun. Darah hitam itu mendorong tubuh di sebelahnya, seolah membantunya berdiri.
Doromon mencoba menggerakkan meriam ringan dimensional agar moncong meriamnya terus diarahkan ke kepala Saron, namun setelah mulai menyerang, meriam ringan dimensional tersebut sepertinya menyatu dengan bumi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Saron bangun, jika tidak, meriam ringan dimensional tidak akan mampu membunuhnya dengan satu pukulan. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yu langsung bertanya kepada Ying, Presiden. Saya pergi. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu meremehkan saudara-saudara kita dari masyarakat tengkorak dan tulang? Biarkan kita, cacing darah profesional, melakukan hal berbahaya seperti itu. Mengklik untuk menyambut cacing darah dari Skull and Bones Society, dia bersiap untuk menyerang. Apa yang kamu bicarakan? Seperti kata pepatah, wanita tidak kalah dengan pria. Apalagi aku sedang mandi. Melihat kedua cacing darah itu hendak bertengkar. Oke, diam, semuanya. Doromon memarahi, ayo, ayo, ayo. Jika ada di antara kalian yang bisa memecahkan tirai teduh ini, teriak saja dan pergi. Singkatnya, Sueyu dan Kanao Gan langsung salah sasaran. Mengenai alam iblis hitam, mereka sepertinya tidak punya solusi. Presiden, kalian berdua dewasa, lihat. Kun-kun itu telah mengambil tindakan. Saat ini, seorang prajurit dari tentara naga hitam berteriak. Lu Yun melihat semua gerakan Doromon. Jika ada yang bisa menghentikan Saron sekarang, mungkin itu dia. Apa yang akan kamu lakukan? Sahu memandang bola api yang muncul di sayap Lu Yun dengan rasa takut. Lu Yun melirik ke arah anggota Ikun, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Kuncu. Semuanya, teruskan dan jangan berhenti. Pemimpin kelompok akan kembali segera setelah dia pergi. Saat dia berbicara, dia melemparkan bola api di tangannya ke dahi Sahu, yang membuat Sahu ketakutan dan menggulingkannya mundur puluhan meter. Tirai hitam sekali lagi terbakar oleh api aneh, membuat lubang besar. Ketika Sahu melihat ini, dia berpikir bahwa Lu Yun dan yang lainnya akan melawannya dengan putus asa. Dia segera memanggil anak buahnya, ayo, lindungi jenderal ini. Urala, segerombolan besar cacing darah mengepung Sahu. Tapi Lu Yun mengabaikannya sama sekali, menggambar busur di tanah, melewatinya, dan langsung menuju Saron di tengah medan perang. Cepat, hentikan Nakun-kun, teriak Sahu, dan dia segera mengejarnya. Melihat ini, Kuncu melihat ke tirai hitam yang akan segera sembuh. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan Sahu. Kamu ingin menyakiti adikku Kunji. Injak tubuhku dulu. Jenderal yang melebih-lebihkan kemampuannya akan dikalahkan. Sahu berkata dengan nada menghina, karena kamu ingin mati, maka aku, sang jenderal, akan mengabulkan keinginanmu. Tapi jangan khawatir, aku berjanji, jenderal akan segera mengirim kun-kun lain untuk menemanimu. Kalau begitu cobalah. Cahaya dingin muncul di mata Kuncu. Jika bukan karena kematian Kun Su terakhir kali, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dan meskipun dia menyerang dengan tergesa-gesa, Kun Zhen hanya tertinggal setengah langkah di belakang Kun Zhen. Di lampu listrik dan batu api, percikan darah hitam terus berterbangan. Ini adalah upaya Kuncu untuk menerobos pertahanan Sahu, tapi semuanya terhalang oleh darah hitam. Haha, tidak ada gunanya. Aku sudah mengetahui tipuanmu. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Sahu berkata sambil tertawa. Adapun Lu Yun, tanpa keterikatan Sahu, bahkan jika ada cacing darah Sa yang menghalanginya di sepanjang jalan, Lu Yun bukanlah tandingannya dan langsung terbunuh oleh salah satu bola apinya. Terlebih lagi, dia dengan kejam dihempaskan ke dalam kabut darah oleh Lu Yun. Tiba-tiba, Lu Yun, dengan bayangan muncul di matanya, tiba-tiba berhenti di tempatnya dan melihat ke atas. Sepasang bola mata besar dengan pupil gelap menatapnya dengan saksama. Lezat, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuh besar Saron dan menyerang Lu Yun dari segala arah. Alisnya mengembun, cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan sayapnya terentang lurus, seolah dia sedang memegang dua pedang. Niat pedang itu terbalik ke atas dan ke bawah di tubuh Lu Yun seperti naga yang berenang. Gaya dua pendekar tebasan bunga pedang ganda. Lu Yun berubah menjadi bayangan berwarna merah darah, dan kemanapun dia lewat, tentakel hitam jatuh ke tanah. Bang! Bekas luka salib besar terukir di leher Saron. Namun tidak setetes darah pun mengalir, dan bekas luka itu langsung tertutup oleh lipatan tebal Saron. Bahkan Lu Yun sedikit terkejut dengan kekuatan pertahanan yang tidak terduga tersebut. Meski pukulan ini tidak melukai Saron, namun berhasil membuatnya marah, dasar terbang, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Darah hitam muncrat dari mulutnya, seperti awan gelap yang lewat, menutupi cemerlangnya sinar matahari pagi. Mati, ledakan, guntur yang menggelegar bergema di udara seperti auman naga yang marah, dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Lu Yun terkejut saat dia melihat busur listrik yang terus berenang di dalam darah hitam. Guntur ilahi adalah hal yang kuat dan positif di dunia. Ini adalah salah satu kekuatan yang paling ditakuti oleh cacing darah. Efeknya jauh lebih tinggi daripada api aneh. Namun Saron sebenarnya mengendalikan kekuatan ini. Ini tidak mungkin benar. Lu Yun hanya merasa mulutnya kering. Ledakan, petir hitam jatuh, mendekati Lu Yun. Sebelum Lu Yun sempat mengelak, dia menembus tubuhnya. Busur listrik hitam bergerak dengan ganas di tubuh Lu Yun. Mati, teriak Saron. Namun pemandangan aneh muncul. Busur listrik hitam sedang berenang, namun semuanya menghilang. Adapun Lu Yun, selain terlihat sedikit malu, tidak terjadi apa-apa.
Lu Yun mengembuskan kepulan asap hitam dari mulutnya dan bergumam di dalam hatinya, aku sudah lama menjadi kun-kun hingga aku lupa bahwa aku memiliki ketahanan yang kuat terhadap petir. Namun, guntur dewa hitam yang dipanggil oleh Saron masih hampir 20% lebih lemah dibandingkan guntur dewa hitam asli. Berurusan dengan sebagian besar makhluk seharusnya berarti mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi berurusan dengan Lu Yun hampir mustahil. Ini palsu. Sialan, kun-kun ini menahan serangan guntur dewa hitam, dan tidak terjadi apa-apa. Seru hujan. Apa yang mengejutkan tentang ini? Itu hanya gertakan. Kanai berkata tidak setuju. Bagaimana kalau kamu turun dan mencoba? Doromon memutar matanya, jika kamu tidak menyombongkan diri, kamu akan mati, kan? Ini adalah analisis yang masuk akal dari sudut pandang yang benar-benar adil. Menurutku kamu seperti pohon kecil yang tidak akan tumbuh lurus jika tidak dibudidayakan. Sower Rain memandang Kanai dari atas ke bawah. Oke, semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk menunda waktu, jadi kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Doromon menyela pembicaraan kedua cacing darah itu. Apakah kamu begitu tertarik dengan guntur ilahi hitam ini? Lu Yun menantang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saron meraung. Tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari Saron, tapi tidak membunuh Lu Yun. Sebaliknya, mereka semua menuju ke awan gelap yang terkondensasi oleh darah hitam di langit. Hanya mendengar suara gemuruh, semua tentakel Saron terjerat petir hitam. Adegan ini membuat Lu Yun menatap lurus ke arahnya, apakah pesonanya seperti ini? Matilah raja ini. Saron meraung dengan marah, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya dengan guntur dewa hitam datang ke arah Lu Yun. Jangan mengira hanya kamu yang bisa mempesona. Mata Lu Yun dipenuhi api merah darah, matanya dipenuhi keinginan akan percikan api. Dalam sekejap, tubuhnya ditutupi api aneh. Mengubah Lu Yun dari ayam tulang hitam yang jatuh menjadi burung Phoenix Nirwana. Kun Zhen, yang bertarung sengit di Sahu, dan para ikun yang berteriak keras melihat pemandangan ini, dan mereka semua bersemangat. Para leluhur telah muncul. Para leluhur telah muncul. Pemimpinnya ternyata adalah makhluk yang diutus oleh nenek moyang kita untuk menyelamatkan kita. Gaya dua pedang, gaya pedang tersembunyi, Yan Yang Tian. Lu Yun mengangkat sayapnya tinggi-tinggi dan menebasnya. Dalam sekejap, naga mengaum dan burung Phoenix mengaum, energi pedang menyebar ke seluruh langit, dan api membakar padang rumput, semuanya memainkan lagu yang begitu indah. Tentakel hitam ajaib itu dihancurkan bahkan tanpa mendekati Lu Yun, dan bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Lu Yun menendang tanah dengan kedua kakinya dan langsung berubah menjadi burung Phoenix menyala yang terbang dekat dengan tanah, membunuh Saron. Saron meraung dengan marah, dan tentakel hitam ajaib yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menghantam Lu Yun. Saat ini, apakah itu Sahu, Kun Zhen, atau Doromon, semua anggota ikun memandang Lu Yun. Ayo, jangan kalah. Doromon hendak berteriak ketika Kaluo di sampingnya berteriak lebih dulu. Kongkichi saudara, Kapten.